Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Teti Mariana SPD. Saya adalah seorang guru di SMK Nurul Huda Kabupaten Serang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, hari Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Nurul Huda Baros. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 10 pada materi polusi air. Berikut video praktik ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Andi, ayo pimpin doa. Buat duduk, siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Atas nama siapa? Yoka. Yoka kenapa? Yoka sakit. Kemudian? Rahma. Rahma kenapa? Izin. Sekarang alat tulis, buku, dan sumber belajar sudah di atas meja? Sudah. Oke, coba kalian berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Oke. Nah, baju kalian sudah rapi? Sudah. Ya, nah sekarang lihat di bawah kursi dan di bawah meja kalian masih ada sampah atau tidak? Tidak. Coba dilihat terlebih dahulu. Tidak ada? Oke, tidak ya. Nah, sekarang kita jargon terlebih dahulu. SMK Bisa. SMK Nurul Huda. Piawai Karya Suci Wata. Ibu ulangi ya, lebih semangat. SMK Bisa. Hebat. SMK Nurul Huda. Piawai Karya Suci Wata. Tepuk tangan untuk kita. Oke, nah sekarang kita pretest terlebih dahulu. HP-nya dibuka, Ibu bakal kirim linknya ke grup WhatsApp kelas kalian ya. Sudah Ibu kirim? Ya. Kerjakan selama 5 menit. Jangan lupa beri nama dan kelas ya. Yuk, dimulai dari sekarang. Nah, video sudah kalian Ibu sudah menayangkan video, sudah kalian tonton kan? Nah, apa penyebab Sungai Ciujung berubah warna dari video tadi? Ada yang bisa? Oh, boleh. Hairunisa? Menjawab karena adanya pembuangan limbah dari PT Indah. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Cae. Tadi dari video yang sudah kita lihat tayangannya disebutkan air Sungai Ciujung berubah warna karena adanya pembuangan air limbah dari PT Indah Kiat sehingga berubah warna menjadi hitam. Nah, di sini apa sih manfaat materi mempelajari polusi air? Itu ada 2 macam. Yang pertama, mengetahui dampak polusi air di lingkungan. Yang kedua, mengetahui solusi untuk memecahkan dampak dari polusi air di lingkungannya. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian yang pertama
peserta didik mampu menentukan masing-masing polutan atau penyebab polusi tersebut dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis polusi di lingkungan sekitar dengan cermat dan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak polusi terhadap kesehatan dan lingkungan dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka mengenai dampak polusi terhadap kesehatan dan lingkungan dengan percaya diri. Dan yang terakhir, peserta didik mampu merumuskan upaya untuk pemecahan masalah dari dampak polusinya terhadap kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya, hari ini kita menggunakan model pembelajaran based learning atau problem based learning. Problem based learning itu apa? Problem based learning itu model pembelajaran yang menggunakan ada di dalamnya itu orientasi masalah. Yang pertama dapat dilihat. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan kelompok atau individu, membimbing penyelidikan kelompok atau individu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan skenario masalah kepada kalian masing-masing. Di sini skenario masalahnya ada 2 artikel. Yang pertama, ironi tumpukan sampah di sungai bersejarah Serang, dan yang kedua, sungai Ciujung tercemar limbah, warga kesulitan air bersih. Ibu bagikan ya. Nah, ini. Jadi, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ada kelompok Sumatera, kelompok Jawa, kelompok Kalimantan, dan kelompok Bali. Yang merasa namanya sudah Ibu kelompokkan, silahkan duduknya berkelompok. Dimulai dari sekarang. Jangan berisik ya. Ayo, duduknya berkelompok. Jadi misal kelompok Sumatera siapa? Kelompok Jawa, kelompok Kalimantan, dan Bali. Oke. Ibu bagikan LKPD ke kalian. Di dalam LKPD ini sudah ada petunjuk belajar atau pengisiannya ya, dibaca. Kemudian ini kelompok Sumatera, kelompok Kalimantan, kelompok Jawa, dan kelompok Bali. Ya, kalian beri nama kelompok dan anggotanya, kemudian dilihat LKPD-nya. Untuk memecahkan permasalahan di LKPD ini, Ibu harap masing-masing anggota itu mencari pemecahan masalahnya, bisa dari buku paket, bahan ajar, dan sumber relevan lainnya ya. Diskusi kelompok, ya kasih nama boleh, di bawah boleh, di atas boleh. Diskusi kelompok dimulai dari sekarang, 20 menit dari sekarang. Jika ada kesulitan, kalian boleh bertanya ke Ibu. Kemudian, ketika kalian melakukan diskusi, Ibu melakukan penilaian ya, terdiri dari keaktifan, kerjasama dalam mengerjakan kelompoknya.
iya, kasih nama boleh, di bawah boleh, di atas boleh. Diskusi kelompok dimulai dari sekarang. 20 menit dari sekarang. Jika ada kesulitan, kalian boleh bertanya ke ibu. Kemudian, ketika kalian melakukan diskusi, ibu melakukan penilaian ya, terdiri dari keaktifan, kerjasama dalam mengerjakan kelompoknya.
Sudah boleh. Yang sudah boleh dipoto hasil. Oh ya, lupa. Ibu akan tulis di whiteboard. Sudah semua belum? Udah. Oke. Ada yang belum? Ibu akan ini penentuan urutan presentasi ya. Kelompok 1 yaitu yang pertama presentasi kelompok Bali. Kelompok 2 kelompok Jawa. 3 kelompok Kalimantan. Dan keempat kelompok Sumatera. Oke. Ketika kelompok Kalimantan presentasi, ibu akan menilai sama, bukan hanya kelompok Kalimantan, kelompok Sumatera, Jawa, dan Bali sama. Jadi ketika kalian melakukan presentasi, ibu akan menilai kegiatan presentasi kalian ya. Paham? Oke. Silahkan maju. Ketika ini kan kalian presentasi ya. Ketika kelompok yang di depan Sumatera bakal mempresentasikan hasil kelompoknya, kelompok yang 3 yang lainnya Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ketika ada jawaban yang berbeda, boleh memberikan tambahan informasi atau misal ada jawaban dari kelompok Sumatera yang sedikit keliru, boleh kalian betulkan. Ayo silahkan maju. Ya, di sini saja boleh kebaca kan? Emang nggak kebaca? Di sini, ya. Perkenalkan dulu kelompoknya. Enggak boleh. Nggak kebaca. Boleh satu. Gini aja, perkenalkan terlebih dahulu. Nanti yang baca maju, ya. Siapa yang mau mempresentasikannya? Lusti, boleh. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya, Lusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, perkenalkan anggotanya. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya yang bernama Sela, Ya, Repa, ya, Neni, ya. dan saya Musti. Silahkan, siapa yang mempresentasikannya? Repa. Iya, boleh, maju. Silahkan kembali dari kelompok 1. Tadi disebutkan, dari yang skenario pertama disebutkan kalau Sungai Besar Ciujung tuh katanya membuat warga di Tengkurak Tirtayasa itu kesulitan air bersih. Yang dari kelompok Sumatera. Ada yang selain itu, ada lagi jawaban yang lain? Sama? Oke. Kemudian dari artikel kedua, kelompok Sumatera menyebutkan kalau Sungai Cibanten di Kabupaten Serang itu dipenuhi oleh sampah domestik, banyaknya sampah plastik, styrofoam, dan kayu, bambu, dan sebagainya. Ada yang berbeda? Jika ada yang mau menambahkan untuk kelompok Sumatera, boleh ya. Dari kelompok Jawa, ya, apa kelompok Jawa? Kotoran manusia dan sisa buangan air. Oh iya, kelompok Sumatera, Jawa menambahkan untuk yang skenario kedua atau artikel kedua. Jadi selain dari domestik yang sampah plastik, styrofoam, kayu, dan bambu, ada kotoran manusia dan Sisa buangan air deterjen. ya, sisa buangan air deterjen. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Sumatera. Dan beri tepuk tangan untuk kelompok Jawa yang memberikan tambahan. Ayo. Silahkan duduk kembali. Yang selanjutnya kelompok Jawa, boleh. Kelompok Jawa. Kelompok Jawa yang ngirim siapa?
Ayo perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk gak apa-apa, duduk. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota dari kelompok Pulau Bali. Yang pertama Amelia, Iya. yang kedua Dika, yang ketiga Rizky, dan keempat Yusra. Iya. Dan saya sendiri Nurdin. Iya. Yang presentasinya siapa? Yang akan mempresentasikannya? Ikannya Amelia. Oh, boleh. Amel mau di depan apa mau di sini apa mau di sini? Ke depan. Pertanyaannya dibaca. Langkah apa yang bisa dilakukan ketika kalian berhadapan dengan permasalahan di dua artikel polusi air di atas? Jadi jawabannya, jangan membuang limbah rumah tangga di sungai, buang sampah pada tempatnya, perencanaan AMDAL, kawasan industri memiliki instalasi, pengolahan limbah jauh dari pemukiman warga, serta seminimal mungkin menghasilkan limbah. Gerakan penghijauan reboisasi, pembuatan jalur hijau, mempertahankan area resapan. Ada tambahan untuk langkah apa yang bisa dilakukan? Boleh dari kelompok Sumatera. Boleh berdiri? Siapa yang mau ingin menambahkan? Ya, boleh berdiri. Dari kelompok Sumatera ingin menambahkan langkah apa yang bisa dilakukan untuk permasalahan di dua artikel. Yang tambahannya apa? Memisahkan sampah yang dapat didaur ulang Ya. dan juga yang tidak dapat didaur ulang. Oh, betul. Jadi memisahkan antara limbah organik dan limbah anorganik. Betul. Sekarang Ibu akan menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, di sini tadi telah disebutkan polutan dari hasil presentasi kalian, polutan itu tadi disebutkan yang pertama dari limbah domestik, ya, kemudian dari limbah industri, kemudian dari kotoran manusia, kemudian sisa-sisa pertanian tadi ya, pupuk dan pestisida. Kemudian yang kedua dampak polusi air terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang pertama otomatis jika polusi air berlebihan, kita kalau menggunakan airnya pasti gatal-gatal, diare, kemudian giardiasis dan kolera. Untuk lingkungannya pasti banyak. Kalau sepertinya si airnya di dalamnya ada organisme pasti mati, ikan, ganggang itu pasti mati. Kemudian yang kedua, apalagi ya? Sumber air tanah bakal berkurang karena jika airnya terkontaminasi limbah atau polusi, otomatis sumber air tanah pun pasti terkontaminasi. Betul. Cara pemecahannya tadi sudah disebutkan oleh presentasi kalian di dalamnya. Bisa dengan cara reboisasi, kemudian pembersihan lingkungan air berkala, betul. Membuang limbah, maksudnya dipilah antara limbah organik dan limbah anorganik. Ya, seperti itu. Itu hasil analisis dan evaluasi Ibu dari presentasi kalian. LKPD-nya kumpulkan terlebih dahulu ke Ibu. Sudah diberi nama dan kelompok? Sudah? Kasih nama dulu. Kasih nama kelompok dan nama anggota. Oke. Sekarang Ibu ingin bertanya. Dari materi kita pembelajaran hari ini nih, ada materi yang belum kalian pahami? Tidak? Paham semua? Oke. Berarti kita masuk ke kesimpulan. Ada yang bisa bantu Ibu untuk memberikan kesimpulan? Nanti boleh Ibu tambahkan. Boleh, Amel? Ya, berdiri. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, yang pertama polutan dari polusi air yang terdapat di skenario masalah adalah limbah buangan pabrik dan sampah plastik. Yang kedua, dampaknya terdapat kesehatan menyebabkan gangguan kesehatan gatal-gatal, diare dan gangguan kesehatan lainnya. Yang ketiga, dampak polusi air terdapat lingkungan antara lain kurangnya kandungan oksigen. Dan yang terakhir, upaya pemecahannya jangan membuang limbah di sungai setiap pabrik, hendaknya memiliki sistem pengolahan limbah cair yang baik. Ya, beri tepuk tangan untuk Amel.
Ibu tambahkan, jadi kesimpulan hari ini kita sudah mengetahui sumber polusinya yang pasti dari limbah rumah tangga domestik kan, ada sampah plastik, styrofoam, kemudian bambu-bambu, kemudian kotoran manusia dan dan sisa-sisa buangan deterjen. Kemudian setelah kita mengetahui sumber polutannya, kita tahu nih ada dampaknya. Polutan ini menyebabkan dampak polusinya terhadap kesehatan, gatal-gatal, kemudian diare, betul, kemudian giardiasis atau dan kolera masih banyak lagi. Terhadap lingkungannya, otomatis jika airnya terkontaminasi oleh zat-zat asing, pasti organisme di dalamnya itu bakal mati, betul. Kemudian air tanah berkurang, kemudian pokoknya organisme-organisme di dalam air itu bakal mengalami kematian karena kekurangan oksigen. Ada sumbernya atau polutan, dampaknya ada, kemudian pasti ada upaya penanganannya. Upaya penanganannya dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya atau jangan membuang sampah ke sungai, ya kan? Kemudian setiap pabrik harus mempunyai instalasi pengolahan limbahnya. Jadi ketika si pabrik tersebut membuang langsung ke sungai, itu menyebabkan air itu terkontaminasi. Tapi ketika masing-masing pabrik memiliki alat atau instalasi khusus limbahnya, ketika si pabrik itu membuang, pasti air yang dibuangnya itu sudah bersih ya, sudah netral. Seperti itu, reboisasi, penanaman, dan pembersihan berkala pada areal air atau cairan. Nah, kesimpulannya sampai situ. Selanjutnya, refleksi pembelajaran hari ini. Ibu ada 3 pertanyaan untuk refleksi hari ini. Pada pembelajaran hari ini, hal yang saya pahami, ada apa saja hal yang kalian pahami hari ini? Sumber polutan, polusi air, kemudian dampak polusi air, kemudian upaya penanganannya, betul. Yang kedua, hal yang belum saya pahami adalah tidak ada. Jadi kalian sudah paham semua? Ya, yang terakhir, perasaan yang saya rasakan pembelajaran hari ini dengan materi polusi air, apa sih perasaan yang kalian rasakan? Senang. Ada kelompok terbaik dari yang terbaik. Siapa coba? Kita berikan kepada kelompok Jawa. Bukan berarti untuk kelompok Sumatera, Kalimantan, dan Bali itu buruk, bukan. Tapi kelompok Jawa itu ketika menjelaskan materi presentasinya jelas, diskusinya mereka sesama anggota itu benar-benar diskusi dan memberikan tambahan informasi. Nah, sekarang post test, linknya Ibu kirim ke grup WhatsApp kelas kalian. Sudah Ibu kirim? Kasih nama dan kelas, ya. Dimulai dari sekarang. Minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke dalam polusi tanah. Minggu lalu polusi udara, minggu sekarang polusi air, minggu depan pertemuan selanjutnya polusi tanah. Untuk tugasnya bakal Ibu kirim ke grup kelas kalian. Jadi nanti ke WhatsApp ya. Berupa Word, nanti Ibu kirim tugasnya. Jadi kalian nanti ketika minggu depan tugasnya sudah selesai karena Ibu memberikan tugasnya melalui WhatsApp ya. Oke. Jadi polusi tanah itu tugasnya bakal Ibu kirim di grup WhatsApp. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Andi silahkan pimpin doa. Duduk siap, sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai.